Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Jadi, ini yang menciptakan masalah antara aku dan Nila. Tidak kusangka aku tertipu oleh wajah lugunya. Lihat saja, akan aku beri kamu pelajaran. Mulut Roro komat kamit membaca sesuatu. Ia menatap Neni tajam. Neni menjerit kesakitan. Ada apa, Dok? Tanganku sakit sekali, Bu. Ada apa dengan tanganmu? Sumia ikut berbicara. Aku tidak tahu. Neni menggelengkan kepalanya. Coba ibu lihat. Ija memegang tangan Neni. Sakit, Bu. Jangan pegang tanganku. Neni mengenaskan tangannya. Tanganmu tidak kenapa-napa. Kenapa kamu kesakitan? Gumam Ija. Aku rasa Neni. Sumia menghentikan ucapannya. Kepalaku sakit sekali, Bu. Neni memegangi kepalanya. Ia berguling-guling di atas lantai. Dok, biar ibu sembuhkan sakitmu. Diamlah dulu. Ija berjongkok mendekati Neni. Neni terus berteriak kesakitan dan tidak mempedulikan perkataan ibunya. Ia terus berguling-guling kesakitan. Rasakan, perempuan jahat sepertimu harus mendapatkan balasan setimpal. Ucap Roro dari luar rumah. Ia tersenyum melihat Neni sangat kesakitan. Ini belum seberapa dibandingkan apa yang telah kamu lakukan hingga membuat Nila menjadi tumbal. Hari ini cukup sampai di sini. Besok akan aku buat kamu lebih kesakitan. Roro melesat pergi. Roro sampai di perkampungan. Ia berdiri di depan sebuah rumah. Rumah sederhana namun sangat nyaman untuknya. Roro berjalan mendekati pintu rumah sederhana itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Roro mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Pintu berderet. Keluar dari dalam rumah seorang perempuan seusia Roro. Mbak Roro, sudah pulang. Apa yang terjadi hari ini? Tanya perempuan cantik berbalut mukena putih. Ada banyak kejadian tak terduga hari ini, yuk. Jawab Roro kepada perempuan yang bernama Ayu. Yowes, masuk dulu, Mbak. Roro masuk ke dalam rumah, diikuti Ayu. Mereka duduk di kursi sederhana yang ada di ruang tamu. Coba Mbak ceritakan apa yang terjadi, pinta Ayu. Kamu tahu, yang membuat kesalahpahaman antara aku dengan Nila adalah Neni. Neni, Mbak. Mata Ayu membolak-balikan mendengar perkataan Roro. Yang benar saja kamu, Mbak. Iya, benar. Neni tidak sepolos apa yang kita pikirkan tentang dia. Aku pikir dia dipaksa Mak Ija untuk bersekutu dengan jin jahat. Tapi nyatanya, dia lebih jahat daripada ibunya. Aku pikir dia baik. Sebab sebelum pindah ke desa Kembang Rejo bersama dengan bapaknya, dia selalu mengalah kepada teman-temannya di sini. Ibunya cukup misterius di desa ini. Dia tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Entah dari mana Lek Demian bisa kenal dan menikah dengan ibunya Neni. Kenapa juga Lek Demian harus pergi ke desa Kembang Rejo dan menikah dengan Bu Sarti? Gumam Roro. Bu Sarti yang Mbak Roro katakan kalau dia adalah ibu tirinya Neni. Ya kan, di desa Kembang Rejo banyak pohon-pohon besar yang akan dikirim ke kota. Lek Demian mendaftarkan diri bekerja di sana. Rumor yang beredar di desa itu banyak hantunya. Tapi demi tuntutan perut, Lek Demian pergi ke sana bersama beberapa orang pria lainnya. Banyak yang kepincut sama wanita di desa itu yang kebanyakan janda, Mbak. Sampai sekarang tidak ada kabar pria-pria yang pergi ke desa itu.
Rupanya mereka telah dijadikan tumbal. Aku ingin merubah kampung itu menjadi perkampungan yang damai, bebas dari kefasikan. Mungkin aku harus menghancurkan perempuan-perempuan desa itu dulu. Baru aku bisa membuat orang-orang datang ke desa itu. Aku ingin merubah desa itu menjadi tempat penyembuhan mental orang-orang yang tidak sehat dan membebaskan roh-roh orang yang ditumbalkan. Mulia sekali tujuanmu, Nduk. Roro dan Ayu sontak menoleh ke belakang. Seorang pria tua dengan memakai sorban di kepalanya berdiri di belakang mereka. "Mbak Kakung sudah pulang?" tanya Ayu. "Sudah, Nduk." Pria tua yang dipanggil Mbah Kakung duduk di hadapan Roro dan Ayu. "Mbak setuju dengan saya jika perkampungan wanita iblis itu diubah menjadi tempat yang damai?" "Tentu saja, Nduk. Perkampungan itu dulunya tempat yang sangat damai dan penuh ketenangan. Mbak ingat betul cerita dari orang tua Mbah. Mereka tinggal damai di desa itu. Sampai ada 1-2 orang yang menyimpang dari ajaran agama kita, membuat desa itu seperti perkampungan iblis. Orang tua Mbah merasa desa itu semakin hari semakin mengerikan, hingga mereka pindah ke desa ini." Roro mengangguk-angguk mendengarkan perkataan pria yang dipanggil Mbah Kakung. Perempuan di desa itu sudah sangat keterlaluan. Mereka mencuri mayat-mayat di dalam makam untuk dijadikan makanan. Mereka banyak sekali hantu-hantu dari mayat-mayat yang dicuri itu gentayangan. Gara-gara mayatnya dicuri. Soal itu aku tidak tahu, Mbah. Yang aku tahu, mereka memakan daging manusia. Ternyata mereka telah mencuri mayat-mayat itu. Waktu itu ada bayi yang baru lahir juga hilang mayatnya. Apa mereka juga mencuri dan memakannya, Mbah? Biasanya yang hilang mayat orang dewasa. Tukas Ayu. Menurut penerawangan Mbah, ada sebagian dari mereka yang memakan mayat bayi, tapi tidak semuanya. Kok aku ngeri sendiri membayangkan perbuatan mereka? Ayu bergidik. Akan lebih ngeri lagi ketika kamu melihat tumbal yang digorok lehernya, tapi kamu tidak bisa menolongnya. Tukas Roro. Mbak Roro pernah melihatnya. Ya, dan aku tidak bisa menolongnya karena aku diikat dan mereka juga membakarku. Untung Mbak Kakung menolongku. Sudah bertahun-tahun dari kejadian itu. Semua luka-luka sudah sembuh? Tanya Mbak Kakung. Luka di tubuhku alhamdulillah sudah sembuh, Mbah. Tapi luka di hatiku masih belum pulih, Mbah. Niat baikku malah menimbulkan korban. Gara-gara aku, Nila dan calon suaminya menjadi tumbal. Yang sabar, Nduk. Mudah-mudahan desa terkutuk itu bisa kamu hancurkan dan bisa kamu ubah menjadi desa yang damai. Semoga Allah menolong kita dalam menghancurkan perempuan-perempuan iblis itu, Mbah. Brak. Pintu dan jendela rumah Mbak Kakung tergantung berkali-kali. Hembusan angin dingin masuk ke dalam rumah. Daun-daun kering yang berserakan di halaman rumah ada yang masuk ke dalam rumah. Ayu mengusap lengannya. Bulu-bulu halus di tubuhnya serasa berdiri. Mbak Kakung dan Mbak Roro waspada. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang bergerak ke rumah mereka. Angin ribut menerbangkan perabotan yang ada di dalam rumah. Tiba-tiba, ada puluhan makhluk mengerikan mengelilingi mereka. Ada yang berwujud pocong dengan wajah hancur lebur. Ada sosok perempuan berambut panjang, dan sosok-sosok mengerikan lainnya. Sosok-sosok itu memiliki kesamaan. Bagian perutnya mengeluarkan banyak darah. Tolong kami. Mereka mengambil bagian dalam tubuh kami.
Ayu yang tidak biasa melihat makhluk halus sebanyak ini bergidik ngeri. Tubuhnya merinding hebat. Apa yang harus kami lakukan untuk menolong kalian? Tanya Mbak Kakung. Jaga pemakaman dari perempuan-perempuan jahat yang ingin mencuri dan mengambil bagian dalam perut kami. Tiba-tiba lampu mati. Tercium bau anjir darah. Mbak, kamu di mana? Aku takut. Ayu meraba-raba di dalam ruangan yang gelap. Akhirnya Ayu memegang seseorang yang ia pikir adalah Roro. Karena tadi Roro berada di sampingnya. Mbak Roro. Ayu menepuk-nepuk orang yang ada di sampingnya. Aku di sini, yuk. Kamu di mana? Ucap Roro. Sontak Ayu menoleh ke sumber suara. Di dekat pintu penghubung ruang tamu dan tempat sholat, Roro berdiri di sana membawa satu lampu ublik. Mbak Roro, kamu di situ? Bukankah kamu tadi ada di sebelahku? Iya, tapi karena lampu tiba-tiba padam, aku mengambil lampu ublik ini. Roro mengangkat lampu ublik yang dibawanya. Jika kamu ada di sana, siapa yang bersamaku di sini? Ayu menelan ludah. Ia memberanikan diri menoleh ke samping. Di sana berdiri sosok mengerikan dengan banyak darah mengalir dari mata dan hidungnya. Sosok itu mengulurkan tangannya kepada Ayu. Ayu berteriak histeris. Dia lalu berlari mendekati Roro. Tidak apa-apa. Dia hanya minta tolong. Pergilah dari sini. Jangan mengganggu, atau kami tidak akan melindungi makam kalian dari wanita-wanita iblis itu. Ancam Roro. Sosok-sosok menyeramkan itu tidak mengindahkan peringatan dari Roro. Mereka berjalan dan melompat-lompat mendekati Roro dan Ayu. Tubuh Ayu bergetar hebat karena takut. Mbah Kakung melempar makhluk-makhluk itu mundur dengan tenaga dalam yang dimilikinya. Sosok-sosok menyeramkan itu seolah terpental. Mereka lalu menghilang. Hening. Yang terdengar hanya suara jangkrik mengerik. Lampu juga telah hidup kembali. Keadaan rumah berserakan seperti rumah tidak berpenghuni. Sudah bikin jantung mau copot. Pakai berantakin rumah juga. Sungut Ayu sambil memunguti barang-barang yang berserakan. Roro geli mendengar ucapan Ayu. Ia pun ikut memungut barang-barang yang berserakan. Mbah Kakung bergeming. Ia seperti memikirkan sesuatu. Ada apa, Mbah? Roro mendekati Mbah Kakung. Mbah Kakung tersentak. Mbah heran, Dok. Rumah ini selalu aman dari makhluk halus. Tapi kali ini mengapa banyak sekali? Biasanya hanya satu yang mendatangi rumah ini. Maafkan Roro, Mbah. Tadi pulang dari desa Kembang Rejo, Roro kelelahan. Biasanya pulang lewat jalan memutar, tapi tadi Roro lewat pemakaman. Mungkin hantu-hantu itu mencium bau Roro. Oh alah, ya sudah, gak apa-apa. Mereka hanya ingin minta tolong supaya pemakaman jangan diusik, apalagi diambil mayatnya dan dijadikan makanan. Sampaikan kepala desa saja, supaya pemakaman dijaga, biar mayat-mayat tidak dicuri. Kasihan mereka, Mbah. Lebih kasihan lagi aku. Kemunculan mereka bikin spot jantung. Timpal Ayu. Jam 3 dini hari, Roro masih terjaga. Ia tidak bisa memejamkan mata. Perasaan bersalah dan marah menghantuinya. Pikirannya kembali ke masa lampau di mana Nila masih hidup. Lah, bawa saja calon suamimu kepada orang tuamu jika dia sungguh-sungguh mencintaimu, ucap Roro. Aku ingin membawa Mas Bayu menemui bapak dan ibu, Mbak. Tapi Mbak Roro tahu sendiri seperti apa perempuan-perempuan desa ini. Jika melihat lelaki,
Aku tidak ingin Mas Bayu jadi tumbal mereka. Kamu tenang saja. Aku akan memastikan calon suamimu aman di desa ini. Jika memang Bayu serius, dia akan melamarmu kepada Pak Dirandu. Nila terdiam. Ia berusaha mencerna perkataan Roro. Baiklah Mbak, tapi kamu harus melindungi Bayu. Tenang saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka tidak ada yang berani kepadaku. Roro sangat yakin bisa menjaga calon suami Nila dari perempuan-perempuan sesat itu. Dia begitu yakin tidak ada yang berani melawannya. Saat itu hanya 2 orang di desa Kembangrejo yang ia percaya, yaitu Cinta dan Neni. Hubungan Cinta dengan Neni tidak begitu baik, namun hubungan masing-masing dari mereka kepada Roro sangatlah baik. Waktu itu Neni yang Roro minta untuk mengawasi kedatangan Nila dan Bayu ke desa. Neni mendatangi Roro dan mengatakan jika Nila telah mengorbankan Bayu untuk dijadikan tumbal. Roro sangat geram mendengar berita yang disampaikan Neni. Ia murka kepada Nila. Niatnya merubah perempuan di desa itu kembali ke jalan Allah. Malah Nila yang sudah berada di jalan yang benar mengorbankan calon suaminya untuk dijadikan tumbal. Hebatnya Neni, ia begitu bicara dengan sangat meyakinkan. Tidak terlihat ada tanda-tanda kebohongan dalam bicaranya. Roro ingat betul ketika Bayu, calon suami Nila, meregang nyawa di hadapannya. Saat itu Nila marah besar kepada Roro dan akan menghabisinya. Roro pun marah kepada Nila. Ia pikir Nila lah yang telah menyerahkan Bayu untuk dijadikan tumbal perempuan-perempuan iblis itu. Roro, bagaimana keadaan desa Kembangrejo tadi malam? Tanya Randu. Roro tidak menjawab pertanyaan Randu. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah kepada Nila. Roro. Randu menepuk bahu Roro. Nila. Refleks Roro berdiri. Kamu memikirkan Nila? Iya Pak De. Aku kepikiran ingin segera membebaskan jiwa Nila dan jiwa-jiwa orang-orang yang ditumbalkan. Aku juga ingin sekali membebaskan Nila dan menghancurkan desa terkutuk itu. Timpal Dani. Ia kini berdiri di antara Randu dan Roro. Bagaimana Ro? Apakah keadaan memungkinkan untuk mengambil cincin itu? Tanya Randu. Astagfirullahaladzim. Aku sampai lupa melihat keadaan desa gara-gara mengintai apa yang keluarga Sumia lakukan. Roro menepuk jidatnya sendiri. Randu menggeleng. Apa yang terjadi dengan keluarga Sumia sampai kamu lupa mengawasi keadaan desa? Sesuatu yang sangat mengejutkan Pak De. Apa itu? Tanya Dani dan Randu serempak. Bella, dia sudah meninggal. Mereka membakar hidup-hidup Bella yang tidak sadarkan diri. Roro melirik Dani. Dani sama sekali tidak terlihat sedih dengan kematian Bella. Ia terlihat biasa saja. Kamu tidak sedih dengan kematian Bella? Roro bertanya kepada Dani. Tentu saja tidak. Untuk apa aku bersedih? Apalagi menangisi perempuan yang telah menyakitiku. Aku malah senang. Aku malah berharap satu persatu dari mereka semua mati saling membunuh, tanpa kita repot-repot mengambil cincin itu. Aku ragu mau mengatakannya tadi. Khawatir kamu akan sedih. Tidak akan, Mbak. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk menghancurkan mereka? Aku juga belum tahu. Karena tadi malam fokusku teralihkan. Hanya memperhatikan Sumia, Ija dan Neni. Menurut Pak De, bagaimana? Randu diam sesaat. Ia tengah berpikir. Kita cari tahu aja ke sana. Baru kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Roro dan Dani mengangguk-angguk. Setuju dengan pendapat Randu.
Ketiga orang itu lalu pergi ke desa Kembang Rejo untuk melihat keadaan yang terjadi di sana. Mereka tidak melewati hutan yang dijaga kakek jelmaan harimau. Mereka lewat jalan masuk utama ke desa itu. Menurut penuturan Roro, tidak ada penjagaan waktu dia keluar dari sana tadi malam. Apa kamu yakin aman untuk kita lewat depan gapura, Roh? Yakin, Pak De. Kemarin aku keluar desa lewat sana. Keadaan lenggang. Mungkin mereka sedang sibuk mencari tumbal. Bagus. Berarti mereka lengah. Mereka tidak akan menduga jika kita akan datang dan mencuri cincin itu. Lukas Randu. Benar. Jika keadaan desa lengang, lebih baik kita ke tempat pemujaan dan mengambil cincin itu. Timpal Dani. Benar apa yang dikatakan Roro. Tidak ada penjagaan sama sekali di depan pintu masuk desa Kembang Rejo. Keadaan rumah-rumah sepi. Sepertinya ada banyak pemilik rumah pergi untuk mencari tumbal. Samar-samar, mereka mendengar suara orang berteriak. Diam. Suara siapa itu? Dari mana suara itu berasal? Lukas Randu. Sepertinya dari dalam rumah itu, Mbah. Dani menuju ke salah satu rumah. Ayo, kita lihat apa yang terjadi di sana. Ajak Roro. Dani dan Randu mengangguk. Mereka bertiga lalu mendekati rumah di mana terdengar seorang perempuan berteriak. Mereka mengintip ke dalam rumah yang terbuat dari bedek. Di dalam sana, seorang perempuan sedang menyiksa 3 orang laki-laki dengan tangan terikat. Perempuan itu mencabuk, menendang, dan memukul ketiga pria yang tidak bisa apa-apa. Tolong, lepaskan kami. Biarkan kami hidup. Mohon salah satu pria yang diikat kepada perempuan itu. Melepaskan kalian? Enak saja. Kalian ini adalah tumbal untuk kami perempuan desa ini. Tinggal menunggu 7 orang pria lagi. Kalian akan segera menemui ajal kalian dan tidak akan merasakan sakit lebih lama lagi. Jika kalian bersikap baik, aku tidak akan menyiksa kalian sampai seperti ini. Tapi karena kalian berisik dan membuat kepalaku pusing, aku harus menyiksa kalian. Dan dia mengepalkan tangan. Dia tidak tahan dengan sikap dan perlakuan perempuan itu kepada ketiga pria terikat. Dia akan melabrak perempuan itu. Namun Roro dan Randu mencegahnya. Jangan, Le. Berbahaya. Jika kamu masuk ke dalam, bisa saja perempuan itu memanggil teman-temannya untuk datang dan mengepungmu. Lagi pula, mereka baru mendapatkan 3 orang pria. Masih ada 7 pria yang belum mereka dapatkan. Kita tunggu sampai mereka genap mendapat 10 orang pria. Aku juga akan meminta bantuan dari luar. Mereka akan menumbalkan 10 orang pria. Roro menimpali. Bantuan, Mbak. Roro mengangguk. Bantuan dari siapa, Roh? Tanya Randu. Jika waktu itu tiba, Pak De akan tahu sendiri. Tapi aku tidak suka harga diri laki-laki diinjak, ucap Dani. Kita hanya butuh bersabar sebentar lagi untuk menghancurkan mereka semua. Roro meyakinkan Dani. Baiklah, Mbak Roro. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat pemujaan dengan bersembunyi-sembunyi supaya tidak ada yang melihat keberadaan mereka. Sesampainya di sana, masih ada banyak perempuan-perempuan tua tergeletak lemah tak berdaya. Cincin yang akan diambil tergeletak di depan dan dijaga beberapa sosok menyeramkan dan mengerikan. Penjagaan cincin itu sangat ketat. Bagaimana ini, Mbah? Tidak ada Mbak Neni, ketua mereka di sana, tapi ada beberapa hantu menyeramkan di sana. Kita tunggu saja sampai mereka mendapatkan 10 orang pria untuk dijadikan tumbal. Nanti kita bagi siasat untuk menghancurkan mereka, ucap Roro. Sampai kapan kita harus menunggu, Mbak Roro? Tidak lama lagi,
Tenang saja, kamu jangan khawatir. Bukankah aku mengatakan jika kita hanya perlu bersabar sedikit lagi? Baiklah, aku hanya tidak tega ketiga pria tadi harus disiksa. Kuatkan hatimu, Le. Mereka tidak akan mati. Kita akan mencegah ketiga pria itu dijadikan tumbal dan ketujuh pria lainnya. Dani mengangguk. Roro mendekati rumah Sumia. Dia terus mengamati apa yang terjadi di dalam rumah itu. Rupanya Neni sudah pulih dari sakitnya. Mereka bertiga sepertinya akan bersiap-siap pergi ke tempat pemujaan. Karena tumbal ke-10 orang pria sudah didapatkan. Hanya tinggal menunggu Neni datang sebagai ketua untuk memimpin ritual. Kita akan hidup kekal dan abadi. Kita tidak akan menjadi tua. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita dan membuat kita menjadi tua. Bahkan Tuhan saja tidak akan bisa melakukan itu, ucap Sumia dengan sombongnya. Perempuan itu bersorak di depan cermin. Ia merasa dirinya sangat hebat dan bisa mengalahkan Tuhan. Ya, pasti itu Bibi. Semua orang juga akan tunduk kepada kita. Neni menimpali. Kita bertiga tidak akan ada yang bisa menandingi. Semua perempuan di desa tunduk kepada kita. Kita memanfaatkan saja mereka semua untuk membuat kita jadi awet muda dan mereka menjadi budak kita. Setiap apa yang akan kita katakan, mereka akan patuh dan mengikuti semua perintah kita, ucap Ijah dengan lantangnya. Ketiga perempuan itu sangat sombong. Mereka berpikir tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan mereka. Roro bergidik mendengar keberanian mereka berbicara seperti itu. Allah pasti murka kepada mereka. Berani sekali mereka bicara seperti itu. Mereka sama saja menantang Allah. Lihat saja. Allah pasti membalas kalian, ucap Roro. Roro tidak tahan berlama-lama mengintai Sumia, Ijah dan Neni. Ia tidak tahan mendengar ucapan mereka yang sangat berani kepada Allah. Roro memutuskan menemui Randu dan Dani yang bersembunyi di dekat tempat pemujaan. Kamu dari mana, Roh? Tanya Randu. Aku baru mengintai rumah Sumia, Pak De. Aku gak tahan mendengar pembicaraan mereka. Aku baru tahu ada manusia seperti mereka yang sangat sombong dan membanggakan diri sendiri. Mereka bahkan berani menantang Tuhan. Ngerikan, Pak De. Menantang Tuhan? Iya. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka sekalipun itu Tuhan. Apa? Mereka mengatakan itu? Tunggu saja. Allah pasti akan memberikan mereka dan juga perempuan-perempuan lainnya hukuman, baik itu di dunia maupun di akhirat, ucap Randu. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Bahwa sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Lihatlah ke-10 pria yang akan dijadikan tumbal dibawa ke dalam tempat persembahan. Dan dia menunjuk pria yang digiring perempuan-perempuan iblis ke dalam tempat pemujaan. Seperti waktu itu, pasti mereka akan dibawa lagi ke tempat eksekusi, tukas Dani. Benar, aku dan Pak De Randu akan menyelamatkan pria-pria itu, dan kamu bisa mengambil cincin itu. Karena hanya kamu yang bisa mengambil cincin itu, Dani, ucap Roro. Baiklah. Dalam hati Dani sedikit ragu. Akankah ia mampu mengambil cincin itu dengan pengawasan yang ketat oleh Buto Ijo dan hantu-hantu peliharaan mereka lainnya? Jangan takut. Allah pasti memberikan pertolongan untukmu.
Sesuatu yang ada di jalan kebenaran pasti akan menang. Roro memberikan semangat kepada Dani. Ia bisa membaca ketakutan Dani. Dani mengangguk mendengar perkataan Roro. Benar dugaan mereka. Ke-10 pria itu dibawa keluar tempat pemujaan. Aku yakin mereka akan dibawa ke tempat eksekusi. Ayo Pade, kita pergi ke sana. Dan kamu Dani, bersiap-siaplah untuk mengambil cincin itu. Tukas Roro. Sebaiknya aku temani Dani dulu mengambil cincin itu, Roh. Nanti Pak D akan menyusul kamu setelah Dani berhasil mengambil cincin itu. Randu tidak tega membiarkan Dani yang tidak memiliki kekuatan apapun menghadapi makhluk-makhluk mengerikan di dalam sana. Kamu tidak perlu khawatir, Randu. Aku akan menemani pemuda itu mengambil cincin. Randu dan Dani sontak menoleh ke sumber suara. Seorang pria tua dengan jenggot panjang dan memakai sorban di atas kepalanya. Guru, panggil Randu kepada pria itu. Dia adalah pria tua yang dipanggil Mbah Kakung oleh Roro. Kamu terkejut melihatku, Randu? Tentu saja saya terkejut melihat kedatangan guru yang mendadak. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepadamu. Karena hanya kamu yang percaya kepadaku, cucuku saat dia memimpin desa ini. Cucu? Iya, hanya keluargamu yang percaya kepada cucuku ini. Walaupun akhirnya cucuku ini dan putrimu mengalami salah paham karena ulah seseorang. Mbah Kakung menepuk bahu Roro. Jadi Roro itu cucu guru? Ya, benar sekali. Roro adalah cucuku. Dia sangat ingin membebaskan jiwa putrimu dari tempat ini. Aku juga sudah muak mendengar pencurian mayat di desaku oleh perempuan-perempuan di desa ini. Maafkan aku, Pade. Aku menjamin Nila dan calon suaminya aman berada di desa karena ada aku sebagai ketua waktu itu. Kepercayaan Nila telah aku sia-siakan karena pengaruh dari Neni. Aku berjanji akan membebaskan jiwa Nila dari tempat ini. Roro menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada Randu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.